Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsanul Amal dengan NIM 140120103 dari Departemen Budidaya Perairan. Di sini saya akan mencoba meresum materi dari mata kuliah Fisiologi dan Reproduksi Organisme Akuatik. Materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-14. Nah, materi pertama yaitu ciri seksual primer dan sekunder. Ciri seksual primer yaitu ciri yang berhubungan langsung dengan aktivitas reproduksi. Dapat dilihat contohnya adalah gonad dan organ reproduksinya. Organ reproduksi pada ikan yang jantan, organ reproduksinya adalah testis, yaitu sepasang organ memanjang yang terletak pada dinding dorsal dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sel spermatozoa. Kemudian ada vas deferens, yaitu tabung atau saluran yang dibentuk dari otot yang menghubungkan testis dengan lubang urogenital dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan. Organ reproduksi pada betina ada ovarium dan oviduk. Ovarium adalah sepasang organ yang terletak di rongga tubuh atau teleostei yang berfungsi sebagai tempat untuk membuat telur. Oviduk adalah saluran ovarium yang terbuka ke arah ovipor. Kemudian ciri seksual sekunder. Yang pertama, terlihat dari luar atau fisik, terbagi menjadi dimorfisme dan dikromatisme. Dimorfisme yaitu ada morfologi, ukuran, bentuk tubuh, dan organ khusus. Dikromatisme yaitu dari warna dan corak. Selanjutnya adalah materi organ reproduksi. Organ reproduksi pada ikan yaitu adalah gonad, berupa kelenjar kelamin. Pada jantan yaitu adalah testis yang menghasilkan sel sperma. Pada ovarium yaitu pada betina yaitu ovarium yang menghasilkan sel telur. Gonad. Karakteristik bentuk gonad pada ikan adalah bentuknya memanjang, longitudinal, dan berjumlah satu pasang, terletak di bawah gelembung renang. Pada beberapa jenis golongan catfish, gonad ikan berbentuk pipih, memanjang seperti pipa, bergerigi dan tubular atau bercabang sehingga sulit bahkan tidak bisa dilakukan stripping. Contohnya yaitu adalah ikan lele jantan. Sedangkan pada jenis golongan ikan yang memiliki bentuk gonad tabung atau dapat dilakukan stripping, contohnya ikan mas jantan. Reproduksi jantan pada ikan yaitu testis, merupakan organ reproduksi jantan yang berpasangan, terletak di bawah tulang belakang. Bentuknya seperti kantong dengan lipatan-lipatan dan terlapisi dengan lapisan spermatogenik. Proses keluarnya sel sperma yaitu sepasang testis pada jantan tersebut akan mulai membesar pada saat terjadi perkawinan, lalu dihasilkan sperma. Sperma jantan bergerak melalui vas deferens menuju celah atau lubang urogenital. Pada ikan jantan, sistem ekskresi dan sistem reproduksi dikeluarkan melalui lubang yang sama. Kemudian proses keluarnya sel telur atau pada betina. Sel telur diproduksi di dalam ovarium. Telur dikeluarkan melalui oviduk yang terbuka ke arah ovipor, berfungsi mengarahkan sel telur ke arah kloaka, bukan ke ureter atau saluran pengeluaran sisa kotoran. Ovarium pada ikan elasmobranchi terlihat padat namun strukturnya tidak kompleks, terletak di anterior rongga abdomen. Pada ikan teleostei memiliki sepasang ovarium dan berbentuk sirkular. Ikan teleostei memiliki oviduk yang pendek dan berhubungan langsung dengan ovarium. Kemudian ada perkembangan gonad. Fungsi dari paham tingkat kematangan gonad yaitu paham siklus reproduksi ikan. Yang kedua adalah dapat menduga status reproduksi ikan. Nah, tingkat kematangan gonad itu ada beberapa tahap, dari gonad yang belum matang hingga proses pemijahan. Nah, tingkat kematangan gonad ini terdiri dari tingkat kematangan gonad 1 atau TKG 1, TKG 2, TKG 3 hingga TKG 5. Adapun hubungan TKG dengan GSI
yaitu semakin tinggi tingkat kematangan gonad, semakin tinggi GSI atau Gonadosomatic Index. Nah, kemudian ada materi diameter telur dan fekunditas ikan. Apa itu diameter telur? Diameter telur adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur yang diukur dengan mikrometer berskala yang sudah ditera. Sebaran garis tengah telur akan semakin besar seiring dengan berkembangnya gonad. Sebaran garis tengah telur mencerminkan pola pemijahan ikan tersebut. Nah, sebaran diameter telur itu untuk menggambarkan pola distribusi diameter telur ikan. Metode yang umum dilakukan adalah dengan mengkoleksi seluruh gonad dari dalam perut ikan. Kemudian contoh telur diambil dari bagian posterior, median, dan anterior. Sebaran diameter telur didapat dengan menentukan selang kelas, nilai tengah, dan frekuensi diameter pada tiap bagian. Setelah itu, telur diamati di bawah mikroskop yang telah dilengkapi dengan mikrometer okuler berketelitian 0,1 mm yang telah ditera sebelumnya. Kemudian ada catatan untuk diameter telur, yaitu semakin besar ukuran diameter telur maka akan semakin kecil nilai fekunditasnya, dan semakin kecil diameter telur maka akan semakin besar nilai fekunditasnya. Kemudian semakin meningkat tingkat kematangan gonad, diameter telur yang ada dalam ovarium semakin besar pula. Nah, kemudian apa itu fekunditas? Fekunditas adalah semua telur-telur yang akan dikeluarkan pada waktu pemijahan. Penentuan fekunditas dilakukan dengan mengambil ovari ikan betina yang matang gonad pada TKG 3, 4, dan 5. Nah, fekunditas juga bisa diasumsikan sebagai jumlah telur yang terdapat dalam ovari pada ikan yang telah mencapai TKG 3, 4, dan 5. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah telur atau fekunditas yaitu yang pertama adalah metode jumlah. Metode ini dilakukan dengan cara menghitung telur secara satu per satu. Kemudian ada metode volumetric. Metode ini dilakukan dengan cara mengukur volume keseluruhan telur ikan. Selanjutnya sebagian kecil telur diambil untuk diukur volumenya. Kemudian ada metode gravimetrik. Metode ini dilakukan dengan cara menimbang berat keseluruhan telur ikan. Selanjutnya sebagian kecil telur diambil untuk ditimbang beratnya. Kemudian ada metode von Baer. Metode ini dilakukan dengan menghitung garis tengah rata-rata telur dan menghitung volume dari telur, kemudian dibandingkan dengan tabel von Baer. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu adalah HSI dan GSI. Nah, pengertian GSI dan HSI yaitu GSI adalah Gonadosomatic Index atau indeks gonad somatik, merupakan presentasi atau perbandingan antara bobot gonad dengan bobot tubuh yang menunjukkan tingkat kematangan gonad pada ikan. Kemudian Hepatosomatic Index atau HSI merupakan presentase perbandingan atau perbandingan antara bobot hati dengan bobot tubuh ikan yang menggambarkan proses metabolisme yang ada di hati. Selanjutnya adalah materi induksi hormon. Nah, apa itu hormon? Hormon merupakan bahan kimia yang dihasilkan dari jaringan khusus disekresikan ke dalam darah dibawa ke organ target. Nah, hormon ini membawa sinyal atau informasi dari satu sel ke sel lain. Manfaat pemberian hormon. Yang pertama adalah memperoleh gamet di luar musim pemijahan. Kemudian yang kedua memperoleh gamet lebih dini. Yang ketiga adalah efisiensi produksi meningkat. Nah, selanjutnya adalah materi rekayasa kelamin. Rekayasa kelamin atau teknik pemulihan ikan. Yang pertama ada ginogenesis, yang kedua ada androgenesis, ketiga ada poliploidisasi, yang keempat ada seks reversal. Ginogenesis yaitu perkembangan embrio dikendalikan semata-mata oleh inti telur. Tujuannya yaitu memperoleh
individu yang memiliki sifat sama dengan induk betinanya. Yang kedua ada androgenesis, yaitu perkembangan embrio dari telur yang telah diradiasi, melibatkan hanya inti jantan. Tujuannya yaitu memperoleh individu yang memiliki sifat sama dengan tetua jantannya. Yang ketiga ada poliploidisasi, yaitu proses terbentuknya individu poliploid, yaitu individu yang memiliki lebih dari 2 set kromosom. Tujuannya yaitu menghasilkan individu yang memiliki lebih dari 2 set kromosom. Yang keempat ada seks reversal, yaitu teknologi untuk membalikkan arah perkembangan kelamin menjadi berlawanan. Tujuannya yaitu menghasilkan populasi yang berkelamin sama atau tunggal. Kemudian ada materi teknik bioassay. Teknik bioassay merupakan uji hayati yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui toksisitas bahan pencemar terhadap suatu organisme akuatik. ELISA merupakan suatu teknik biokimia berbasis plate yang banyak digunakan dalam bidang imunologi untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi antigen atau antibodi dalam suatu sampel. ELISA diperkenalkan pada tahun 1971 oleh Peter Perelman dan Eva Enval untuk menganalisis adanya interaksi antigen dan antibodi di dalam suatu sampel dan dengan menggunakan enzim sebagai reporter label. Prinsip kerjanya yaitu mendeteksi antigen atau antibodi berdasarkan prinsip ikatan antigen atau antibodi spesifik menggunakan panjang gelombang sebagai pembacaan pada ELISA. Yang terakhir ada materi pengawetan gamet. Apa itu preservasi? Preservasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan atau mempunyai arti pengawetan, pemeliharaan, penjagaan, dan perlindungan. Preservasi sperma atau pengawetan sperma adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan daya simpan sperma dengan tetap menjaga sifat-sifat fungsi dari sperma. Preservasi sperma termasuk ke dalam kegiatan kriopreservasi. Tujuannya yaitu intensifikasi produksi benih, kemudian menghindari gamet mengalami over ripening atau lewat matang, kemudian dapat menggantikan biaya pemeliharaan induk, memudahkan pemindahan sel sperma, memungkinkan pemijahan pada saat pematangan gonad yang berbeda antara jantan dan betina. Mungkin itu saja resume yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang salah dan kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.